Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini adalah saat yang paling berbahaya. Setelah racun api menerobos pertahanannya, dia akan mati. Pada saat ini, lapisan cahaya hijau zamrud mulai naik dari tubuh Yu Hao. Cahaya terkonsentrasi pada beberapa tulang rusuk di dekat hati Yu Hao. Energi es pamungkas yang kuat disalurkan keluar bersamaan dengan kekuatan putri salju. Bersama-sama itu mengeluarkan racun api dari tubuh Yu Hao. Seperti yang Yu Hao katakan, dia tidak akan membiarkan terjadi kecelakaan. Ini karena dia masih memiliki kartu traf yang merupakan cincin roh jutaan tahun dari ulat salju es langit mimpi. Di bawah bimbingan Koko Tianmeng, kekuatan es pamungkas permaisuri es adalah garis pertahanan terakhirnya. Itu mampu melindungi hatinya dengan sempurna. Pada saat itu, rasa dingin yang ekstrim menyebabkan sirkulasi darah di jantungnya turun ke 1/10 dari kecepatan normalnya, membuat wajah Yu Hao menjadi putih. Namun racun api benar-benar telah diusir. Meskipun racun api telah diusir, sekarang tergantung pada Penatua Zhuang untuk mengendalikan aliran besar darah Yu Hao. Penatua Zhuang dengan tenang meraih dengan kedua tangannya. Lapisan cahaya hijau zamrud langsung memblokir lubang seukuran kepala di dada Yu Hao. Setelah itu, tangan Penatua Zhuang mulai bergerak dengan tertib. Orang bisa melihat untaian cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Tipis rambut menusuk tubuh Yu Hao. Dia memang cekatan. Untaian cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya bergetar tanpa henti. Luka di dada Yu Hao pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Bukan hanya itu, tetapi meridian di sekitar racun api kembali ke posisi semula dengan cara yang rapi dan teratur. Penatua Zhuang berjalan ke sisi tempat tidur dan menekan tempat tertentu di perut Yu Hao dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwa yang lembut datang dari telapak tangannya dan memasuki tubuh Yu Hao, membungkus organ-organ dalamnya. Baru saat itulah Penatua Zhuang sedikit mengangguk pada Penatua Zhuang. Penatua Zhuang melantunkan, "Kembali ke posisimu." Kedua tetua bertindak bersama. Kekuatan jiwa yang dilepaskan Penatua Zhuang bergetar sedikit dan seluruh tubuh Yu Hao bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah merah keunguan. Putri salju mengangkat tangan kanannya dan sinar cahaya biru gelap melesat keluar. Seketika darah membeku menjadi es batu. Tangan Penatua Zhuang tetap di tempatnya, namun Penatua Zhuang mulai menekan tubuh Yu Hao dengan cepat. Dengan telapak tangannya, kedua tetua bekerja sama. Penatua Zhuang melindungi organ-organ internal Yu Hao, sementara Penatua Zhuang membantu mengembalikan meridiannya. Sepanjang seluruh proses ini, Yu Hao tidak hanya harus menanggung rasa sakit yang hebat, tetapi ia juga harus menggunakan deteksi spiritual untuk membantu para penatua dalam menentukan dan menemukan tempat yang tepat. Wang Dong'er sudah berbalik sekarang. Dia berdiri di dekat kepala Yu Hao. Mata indahnya sedingin es ketika dia terus menggunakan handuk untuk menyeka darah kotor yang keluar dari mulut dan hidung Yu Hao. Untuk menenangkan dirinya, dia tampaknya telah menutup perasaannya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa menahan rasa sakit emosional. Seluruh proses tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 3 menit. Namun, bagi mereka berempat, 3 menit ini terasa seperti setahun. Akhirnya Penatua Zhuang berhenti. Dengan satu pukulan terakhir, dia membiarkan tangannya menyapu tubuh Yu Hao dari pundak sampai ke perutnya. Sebuah energi vital yang kuat bergema di seluruh tubuhnya dan kemudian perlahan-lahan bangkit melalui tubuh ke perutnya, mengikuti gerakan tangan Penatua Zhuang. Sejumlah besar darah kotor
menyembur keluar dari mulut Yu Hao. Ini adalah darah yang membeku di tubuhnya. Penatua Zhuang baru saja mengeluarkannya. Sekarang, tangan Penatua Zhuang kembali di pundak Yu Hao. Dia dan Penatua Xuan menghela nafas lega. Warna tampaknya telah merembes kembali ke wajah Yu Hao. Kini ia tidak pucat lagi. Kepala Penatua Zhuang beruap. Perawatan barusan telah mengurasnya juga. Meskipun seluruh proses tidak membutuhkan banyak kekuatan jiwa, itu masih sangat menegangkan baginya. Dia harus mengatur semua meridian kacau di tubuh Yu Hao, menempatkan organ-organnya kembali ke posisinya, dan mengeluarkan darahnya yang tersumbat. Proses ini harus diselesaikan dengan cepat karena Yu Hao mungkin tidak dapat menahannya. Jika itu terjadi, usahanya akan sia-sia. Selain itu, semakin lama, semakin banyak darah yang akan hilang. Yu Hao terengah-engah. Dadanya yang tidak menunjukkan gerakan nyata dalam 20 hari terakhir mulai naik dan turun dengan lembut. Wang Dong'er sudah menghabiskan banyak handuk. Dia tidak membiarkan setetes darah kotor menodai tubuh Yu Hao. Penatua Zhuang berbalik untuk melihat Penatua Xuan dan sedikit mengangguk. Penatua Xuan menarik kekuatan jiwanya, namun kedua tetua memandang Yu Hao dengan cemas. Sekarang organ-organnya kembali dalam posisi dan meridian utama yang telah dibersihkan. Yang penting adalah apakah tubuh Yu Hao dapat membangun kembali sistem peredaran darahnya dan apakah dia bisa mengendalikan sirkulasinya. Wajah lemah Yu Hao memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak punya energi untuk berbicara dan seluruh tubuhnya ditutup lapisan keringat yang tebal. Tubuhnya didera rasa sakit yang luar biasa. Pada saat ini, masalah yang paling penting telah diselesaikan, namun energi asal es dari langit dan bumi masih ada di tubuhnya. Kekuatan jiwanya sendiri dan selain dari apa yang ada di bawah tulang rohnya masih dalam keadaan kacau. Selain itu, ada banyak meridian di tubuhnya. Penatua Zhuang hanya membantunya menjernihkan yang paling penting, sedangkan sisanya dia harus melakukannya sendiri. Ketika dia melihat jejak senyum di wajah Yu Hao, Penatua Xuan akhirnya menghembuskan nafas lega. Hidup orang ini aman. Dia sekarang akan memasuki fase pemulihan normal. Yu Hao menutup matanya. Dia tahu ini bukan waktunya untuk beristirahat. Organ-organ dan meridiannya baru saja kembali ke posisi semula. Energi asal es yang luas dari langit dan bumi di tubuhnya akhirnya terkendali berkat energi jiwa Penatua Zhuang. Jika dia tidak bisa melakukan kontrol segera, situasi internalnya pasti akan mengalami kemunduran setelah istirahat. Dengan demikian Yu Hao tidak peduli dengan betapa lemahnya meridiannya. Ia segera mencoba menghubungkan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan jiwa. Kemudian dia memaksa kekuatan jiwanya untuk beredar ke seluruh tubuhnya. Dia ingin mendapatkan kembali otonomi tubuhnya. Jadi dia harus membiarkan energi jiwanya mengalir melalui tubuhnya. Hanya dengan begitu, ia dapat menekan energi asal yang ada di dalam dirinya. Ini adalah proses yang menyakitkan. Ketika energi jiwanya naik ke tubuhnya, ia harus menanggung rasa sakit yang mirip dengan ditusuk oleh 10.000 jarum. Bahkan lebih banyak butiran keringat menetes di tubuh Yu Hao. Kasur di bawahnya hampir sepenuhnya basah kuyup. Wang Dong'er terus-menerus menyeka dengan handuk. Penatua Zhuang dan Penatua Xuan mengamatinya dengan cermat. Ekspresi kekaguman perlahan muncul di mata Penatua Zhuang. Ia menoleh untuk melihat Penatua Xuan dan mengangguk, mengatakan, "Tidak heran penatuamu memilih anak ini. Di antara semua master roh yang pernah kulihat, dia memiliki keinginan kuat. Dia bisa menahan rasa sakit yang hebat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama seluruh perawatan. Sungguh anak muda yang luar biasa." Penatua Xuan mengangguk juga dan berkata, "Melihatnya sekarang membuatku lega. Dia benar-benar seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Selama dia bisa pulih, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Energi asal dalam tubuhnya sangat luas. Jika dia bisa menyerap semua itu pasti akan membantu kultivasinya di masa depan. Untuk Master Roh, dengan roh pelindung pamungkas, peningkatan ini akan secepat roket. Sepertinya dia tumbuh jauh lebih cepat dari yang kita kirakan." Penatua Zhuang terkekeh. "Jangan memaksanya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Kita harus melindunginya dengan baik di hadapan kita untuk masa depan. Selama akademi
memilikinya. Kita tidak perlu khawatir selama 100 tahun ke depan. Penatua Swan mendengus. Jika bajingan ini memberiku masalah lagi di masa depan, aku akan mengikatnya ke pilar utama pavilion Dewa Laut sehingga dia tidak bisa lari kemanapun. Setelah Penatua Swan mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa juga. Memang semakin dalam cinta, semakin ketat perawatannya. Kekuatan jiwa Yu Hao perlahan naik melalui tubuhnya dan meridiannya perlahan membuka. Di bawah bimbingannya yang cermat, ia memasukkan energi asal dari es pamungkas ke kakinya saat ia terus membiarkan kekuatan jiwanya naik melalui tubuhnya. Bahkan mata telanjangnya bisa melihat energi biru sedingin es itu merayap ke kakinya. Tubuh Yu Hao sedikit gemetar, tapi sekarang dia berkeringat jauh lebih sedikit. Kakinya mengalami perubahan terbesar. Setiap kali keringat muncul itu langsung membeku. Ketika Yu Hao datang dengan rencana pemulihannya, ia mengambil keputusan yang sulit setelah banyak analisis. Bahkan jika tubuhnya membuat pemulihan lengkap, kultivasinya hanya akan berada pada tingkat Master Roh 3 cincin. Ini tidak bisa ia terima. Meskipun dia terluka parah, ia masih peduli dengan turnamen itu. Sebagai pemain utama timnya, bagaimana mungkin dia tidak ambil bagian? Karena itu dia memikirkan sebuah rencana yang akan mengirim semua energi asal langit dan bumi ke kakinya. Menurut perkiraannya serta perhitungan kedua tetua, dia bisa memulihkan diri hingga 70 hingga 80% dari kultivasinya. Ini sudah cukup baginya untuk memasuki turnamen. Selanjutnya, aliran normal kekuatan jiwanya akan membuatnya lebih mudah menyerap energi asal langit dan bumi. Itu akan diserap lebih cepat. Ini adalah perawatan yang paling optimal, namun itu bukan tanpa masalah. Masalah utama adalah bahwa satu-satunya cara untuk menyimpan energi asal es dari langit dan bumi adalah baginya untuk mengisi kakinya. Yu Hao akan kehilangan kendali atas kakinya sebelum dia bisa sepenuhnya menyerap energi. Dia tidak akan bisa berjalan atau menggerakkan kakinya sama sekali. Untuk sementara, dia akan menjadi cacat. Lebih jauh lagi, energi asal dari es pamungkas bukanlah bahan tertawaan. Jika dia tidak bisa menyerapnya tepat waktu, dia mungkin kehilangan kendali kakinya selamanya. Para tetua tidak ingin dia melakukan ini pada awalnya, sebaliknya mereka ingin perlahan-lahan membiarkan kekuatan jiwanya beredar di seluruh tubuhnya, yang akan menjadi cara yang lebih stabil tetapi lebih lambat untuk menyerap energi asal. Itu minim resiko dan kultivasi Yu Hao akan turun sedikit. Itu tidak akan mempengaruhi tubuhnya, namun melakukan itu akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya karena ia perlu beradaptasi dengan energi asal. Setelah cedera, pemulihan meridiannya juga akan dipengaruhi oleh keberadaan energi asal. Dia akan pulih lebih lambat, yang berarti bahwa dia akan melewatkan turnamen yang akan datang. Yu Hao memilih jalannya tanpa ragu-ragu. Dia harus mengambil bagian dalam turnamen. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah memastikan bahwa bagian atas tubuhnya tidak akan mengalami gangguan dari energi asal es pamungkas. Hanya dengan begitu dia bisa membuat pemulihan cepat dan ambil bagian dalam turnamen elit benua. Jadi, mengapa kalau dia tidak bisa berjalan? Dia percaya bahwa dengan kemampuannya, ia masih bisa mengambil peran. Apa yang mengejutkan Penatua Swan dan Penatua Zhuang adalah kenyataan bahwa Wang Dong'er tidak berusaha menghentikannya. Dia mengatakan bahwa tidak akan menentang keputusan Yu Hao. Pola pikirnya sederhana. Setelah kejadian ini, Yu Hao dan dia adalah satu. Jika Yu Hao baik-baik saja, maka dia akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi padanya, dia akan menerimanya. Selanjutnya dia memahami kepribadiannya dengan sangat baik. Jika Yu Hao tidak mengambil bagian dalam turnamen ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Wang Dong'er. Yu Hao juga berjanji padanya bahwa setelah turnamen, dia akan mengambil energi asal langit dan bumi dari kakinya
dan membiarkannya menghilang melalui tubuhnya. Seharusnya tidak ada masalah dengan hanya menyimpannya di sana selama beberapa bulan. Akhirnya Penatua Swan setuju. Energi asal dari es pamungkas terus mengalir ke kakinya ketika kekuatan jiwa dari pusat energi Yu Hao naik. Itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia bisa memindahkan energi asal dengan lebih cepat. Bagaimanapun, energi asal adalah sebuah objek tanpa kesadaran, ditambah dengan fakta bahwa jiwa bela dari kedua Yu Hao adalah es pamungkas. Masih mungkin baginya untuk memanipulasinya. Setelah beberapa menit berlalu, kaki Yu Hao menjadi asing. Awalnya itu pucat pasi, kemudian itu berubah menjadi biru muda. Warna biru itu terus-menerus menjadi gelap sampai akhirnya berubah menjadi biru tua. Namun pada saat ini Yu Hao mengerutkan kening. "Yu Hao, ada apa?" Penatua Swan bertanya dengan suara rendah. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa memasukkannya lagi. Kakiku tidak tahan lagi. Akan ada komplikasi." "Apa? Masih ada lagi?" Penatua Swan bertanya dengan kaget. Yu Hao berkata, "Tidak banyak. Perkiraan kita benar. Awalnya kakiku seharusnya bisa mengambil energi asal terkompres dari langit dan bumi. Namun inilah masalahnya. Ketika aku memindahkan energi asal surga dan bumi ke kakiku, bagian yang ada di tubuhku juga mulai tumpah. Awalnya itu ditekan dalam tulang rohku, tetapi sekarang beberapa di antaranya telah mengalir keluar. Kakiku tidak bisa mengambil kekuatan jiwa ekstra ini. Lebih jauh lagi, energi asal ini telah dihamburkan ke dalam meridian terpentingku, dan ini akan sangat mempengaruhi pemulihanku." Penatua Swan berkata, "Apa yang dapat kita lakukan? Jika kamu tidak tahan lagi, kamu harus berhenti. Luangkan waktu untuk pulih dan jangan terlalu khawatir tentang kompetisi itu." "Tidak, aku harus mewakili Sekte Tang," Yo berkata dengan pasti. Kemudian dia menutup matanya sekali lagi dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah kulitnya untaian energi biru mengalir ke lengan kirinya. "Karena kakiku tidak tahan lagi, aku akan menyerah." Alasan mengapa ia memilih lengan kirinya adalah karena tulang lengan kalajengking Giok Es berada di lengan kirinya. Ini akan membantu dalam menekan dan menyerap energi asal langit dan bumi. Wang Dong'er menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia jelas tahu bahwa seperti ini Yu Hao hanya bisa menggerakkan kepalanya, lengan kanannya, dan tubuhnya. Dia seperti orang cacat yang kehilangan 3 anggota tubuhnya. Semua ini karena dia. Kali ini tidak ada masalah karena semua energi biru mengalir ke lengan kiri Yu Hao. Lengan kirinya berubah menjadi biru muda. Itu sepertinya sudah mati. Dia menghela nafas dan dengan lelah membuka matanya. Dia memandang Penatua Swan dan Penatua Zhuang serta Wang Dong'er yang air matanya membasahi matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Lihat, aku berhasil. Segera aku akan membuat pemulihan total." Ketika kekuatan jiwanya mengalir melalui tubuhnya, ia mampu menyelesaikan sirkulasi kecil. Meskipun ia tidak dapat membuat sirkulasi besar tanpa kaki dan lengan kirinya, sirkulasi kecil ini memungkinkannya memulihkan 70% dari kultivasinya. Dadanya, tempat Penatua Zhuang telah menyembuhkan meridiannya dengan kekuatan jiwanya, dan yang dipelihara oleh energi kehidupan dari emas kehidupan pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah membuka semua meridian yang tersumbat di tubuhnya. Ini akan memungkinkan ia untuk mendapatkan kembali kultivasinya dan merasa lebih baik. Yu Hao berusaha untuk bangkit. Wang Dong'er bergegas untuk membantunya. Yu Hao menggelengkan kepalanya. Dia bersikeras bahwa dia bisa bangun sendiri. Yu Hao tersenyum dan berkata, "Aku akan mewakili Sekte Tang di turnamen." Penatua Swan mendengus dan berkata dengan marah, "Dasar bajingan!" Dia menghela nafas dan berbalik. Penatua Zhuang tersenyum sedikit dan berkata, "Beristirahatlah dengan baik. Jika kamu ingin mengambil bagian dalam turnamen, kamu harus pulih. Ingatlah untuk memijat kakimu setiap hari. Meskipun itu tidak bisa bergerak, kamu harus membuat energi asal di dalamnya bergerak. Ini akan membuat tubuhmu kenyal. Untungnya, itu adalah es pamungkas dan bukan api pamungkas. Jika tidak, meridianmu sudah lama hilang."
Es pamungkas memiliki sifat pengawet, perkiraan, konservatif. Kakimu akan baik-baik saja untuk setengah tahun ke depan. Setelah setengah tahun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kamu tidak dapat membiarkannya berlarut-larut selama lebih dari setahun. Jika tidak, akan ada masalah besar. Kamu mengerti? Ya, Yuha menjawab dengan hormat. Penatua Zua mengingatkannya beberapa kali sebelum pergi. Perlakuan ini memberinya banyak inspirasi. Untuk kasus khusus seperti Yuhao, dia harus segera merekamnya sehingga dia bisa membuat rencana perawatan yang lebih baik di masa depan. Meskipun 3 anggota tubuh Yuhao tidak bisa bergerak, perawatan ini masih bisa dikatakan sempurna. Paling tidak, kehidupan Yuhao tidak lagi dalam bahaya. Ketika Wang Dong mengirim penatua Zuang keluar, Wang Dong bertanya dengan hati-hati apakah ada sesuatu yang harus dia perhatikan saat merawatnya. Baru kemudian Wang Dong kembali ke kamar. Saat dia masuk, dia berlari ke sisi tempat tidur dan melompat ke pelukan Yuhao. Yuhao menggunakan tangannya yang satu-satunya bisa bergerak untuk memegang pinggang ramping Wang Dong. Gadis bodoh, tidak bisakah kau melihat bahwa aku lebih baik sekarang? Kamu harus bahagia, jangan menangis. Ini semua berkat perawatanmu yang teliti, namun kamu menjadi lebih kurus. Lihat dirimu, kamu sekantong tulang. Kamu harus tetap sehat agar kamu bisa merawatku. Ya, Wang Dong setuju tanpa henti. Namun air mata mengalir di pipinya seperti kalung mutiara yang patah. Dong, bisakah aku menjelaskan sesuatu tentang Kier kepadamu? Yo bertanya. Dia merasa bahwa harus memberitahu Dong beberapa hal. Misalnya fakta bahwa mereka dapat memadukan jiwa bela diri. Ini akan mencegah timbulnya kesalahpahaman di masa depan. Wang Dong menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dari pelukannya, dia duduk dan menatapnya. Mereka hanya beberapa inci terpisah. Dia berkata dengan berlinangan air mata, Yuhao, aku tidak mau atau perlu mendengar penjelasan apapun. Setelah hari ini, apapun yang terjadi, aku akan mempercayaimu sepenuhnya. Kamu sudah membuktikan kepadaku bahwa kamu lebih mencintaiku daripada orang lain di dunia. Yuhao tidak bisa menahan tawa. Mengatakan itu akan membuat orang tuamu sedih. Wang Dong berkata, ini berbeda. Bagaimana kasih orang tua dapat dibandingkan dengan bagaimana kamu memperlakukanku? Selain itu, setelah beberapa tahun, mereka tidak pernah mengunjungiku sekalipun. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.